Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita melihat beberapa komentarnya para filosof, para ulama tentang pentingnya Nabi tadi ya. Ini saya ambil yang pertama dari Ibnu Sina. Kitab beliau yang sangat terkenal, As-Sifa. Saya ambil dari As-Sifa ya. Ada kalimat seperti ini dari Ibnu Sina. Allah tidak pernah mengabaikan kebutuhan setiap makhluk. Sebagai contoh, Dia memberi kita mata dengan bulu dan kelopak mata yang melindunginya. Allah telah memberi kita kelenjar air mata agar mata tidak kering. Allah juga membuat lubang kecil di pinggir mata untuk membawa kelebihan air ke hidung. Jika tidak ada lubang ini, maka wajah kita akan terus dipenuhi oleh air mata. Allah telah menciptakan pupil yang sensitif terhadap cahaya untuk melindungi bagian dalam mata dari kerusakan. Juga otot-otot di sekitar bola mata untuk melihat ke banyak arah. Ini tentang mata saja, Allah itu begitu perhatian terhadap kita, sampai sedetil itu. Kata Ibnu Sina, Allah yang telah memberikan detail kebutuhan manusia semacam itu mustahil dan tidak mungkin mengabaikan kebutuhan manusia yang jauh lebih besar, yaitu kebutuhan kita atas kenabian. Jadi tidak mungkin Allah tidak memberi kita nabi yang menuntun kita. Kenapa? Kebutuhan tentang nabi dan menuntun kita ini jauh lebih penting daripada misalnya mata kita. Sementara untuk mata saja, betapa tadi fasilitas yang diberikan oleh Allah. Mulai bulu mata, kelopak mata. Bayangkan kalau kita tidak punya kelopak mata atau tidak punya bulu mata, betapa sulitnya. Atau kalau rambut ini kan tambah lama tambah panjang. Bayangkan kalau bulu mata juga tambah lama tambah panjang. Ternyata kan tidak, sama-sama bulunya. Allah mengatur kalau bulu mata kita ini tidak tambah panjang. Nanti ada, kata Ibnu Sina tadi kan, ada lubang kecil di ujung mata kita yang itu membawa kelebihan air mata itu ke dalam. Kata Ibnu Sina, kalau tidak ada itu ya kita kayak orang menangis terus. Kalian kan sering bingung, ini air mata tiba-tiba keluar dari mana. Ayo, ada mekanismenya sudah, sampai sedetil itu. Apalagi kebutuhan yang paling besar untuk hidup kita, tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Tentu saja Allah akan memberi penuntun. Jadi memberi guide. Allah akan sangat serius menginginkan kita sampai padanya. Ilaihi roji'un. Jadi ini pandangan dari Ibnu Sina. Berarti kenabian itu ya memang niscaya. Allah itu memang sangat sayang pada kita. Ini alasan yang pertama. Terus ada lagi Al-Mawardi. Ini filosof yang kita kenal dengan filsafat akhlaknya. Kata Al-Mawardi dalam kitab A'lam An-Nubuwah, para rasul itu diutus kepada manusia dengan membawa perintah dan larangan yang dengannya manusia tahu apa yang harus dilakukan sebagaimana dikehendaki Allah. Kalau hanya nalarnya atau akalnya sendiri, manusia tidak akan tahu kemaslahatan yang diberikan untuknya. Ini sama dengan tadi ya. Kalau kita mengandalkan akal saja, kita tidak akan bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Buktinya sederhana. Misalnya
yang suka makan-makan kolesterol terus kolesterolnya tinggi. Itu sudah dikasih tahu loh sama banyak orang, sama dokternya, kamu jangan makan gorengan ya, kamu jangan makan ini ya, itu ya. Akalnya kan tahu, tapi toh tetap tidak bisa menghalangimu kesenanganmu untuk makan makanan tadi. Berarti apa? Akalmu kalah oleh egomu. Kalau ditanya, kamu itu kolesterolmu tinggi kok makan gorengan, emangnya boleh? Nggak boleh sih, tapi enak Kamu jawaban kan sering begitu. Ya saya tahu sih ini merugikan kesehatan, tapi ya gimana lagi, saya seneng daripada saya stres karena melepaskan kesenangan saya, ya mending saya stres meskipun nanti sakit. Nah ini manusia. Maka kalau akal kita itu daya kontrolnya tidak terlalu powerful. Bandingkan kalau kemudian ada nabi, ada rasul, ada kitab suci yang menunjukkan kita jalan yang lurus. Nah, nabi kan lebih powerful dari kita. Misalnya tiba-tiba ada dalilnya hadis yang bilang bahwa sesungguhnya gorengan itu bisa membawamu ke neraka. Misalnya itu kan kamu lebih ngeri kan makan gorengan dibandingkan sekedar dilarang saja. Nah, meskipun mungkin ya dalilnya ada, misalnya halalan thayyiban atau apalah, kamu kan masih bisa berdalih kan. Lupakan itu tidak spesifik ngomong gorengan, Pak. Tapi coba spesifik, kamu kan bisa lebih terkendali, lebih terkontrol. Itulah mengapa kita perlu penuntun. Jadi karena kalau tanpa penuntun, tanpa nabi, mengandalkan akal kita saja, sulit kita mencapai manfaat maslahat hidup yang optimal. Disitulah peran nabi dibutuhkan. Nah, kita lanjut. Kalau tadi Al-Mawardi, kalau ini Al-Maturidi. Dasarnya sama dengan pikirannya Al-Mawardi tadi. Jadi kenabian itu hakikatnya kemudahan yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Karena akal kita terbatas. Akal itu kalau sudah masuk ke ranah metafisik, dia banyak tidak berdaya. Sementara agama itu isinya sebagian besar metafisik. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Jadi kita dengan akal kita saja sulit bisa mencapainya. Berspekulasi bisa, tapi sampai pada titik-titik metafisik eskatologis yang tepat kita kesulitan. Disitulah gunanya wahyu, gunanya nabi menginformasikan. Besok ada surga loh, ada neraka, ada hari kebangkitan, ada hisab. Ini kalau tidak diinformasikan oleh nabi, kalau pakai akal kita saja mungkin kita membacanya, oh manusia itu mati terus dikubur, terus tubuhnya hancur, terus selesai. Itu kan yang bisa dilihat oleh panca indera. Tapi cerita di balik itu, sisi metafisiknya akal tidak bisa. Akal hanya bisa berspekulasi, mengira-ira. Itulah gunanya terus ada nabi, ada kitab suci memberitahu kita. Awas jangan meleset. Hidup tidak berhenti dengan kematian duniawi. Ceritanya masih panjang. Itu informasi dari nabi. Jadi kenabian itu fasilitas sebenarnya yang diberikan oleh Allah pada kita. Nah, kalau menurut Al-Maturidi, nabi di antara semua manusia itu sebagaimana akal kita. Jadi nanti ada pandangan semacam itu. Keutamaan nabi di antara manusia itu seperti akal di antara semua anggota tubuh yang lain. Ya intinya memang menunjukkan posisi pentingnya nabi bagi manusia, untuk kemanusiaan. Oke, ya semoga
teori-teori ini nambah cintamu pada Kanjeng Nabi, pada Rasulullah, berarti memang sangat penting perannya. Nah, kalau ini sama dari Muhammad Abduh. Kalau Muhammad Abduh lebih melihat sisi sosialnya. Manusia itu dalam pergaulan sering kacau, tidak sadar hak dan kewajibannya. Jadi manusia itu biasanya bisa jernih kalau berpikir sendiri, berjarak dari realitas, refleksi, tenang, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak mungkin kita begitu terus. Hidup kita itu bergaul bersama masyarakat. Ini yang membuat kita gampang terdistraksi. Ini yang membuat hidup ini terus kacau. Mungkin orang bilang tadi kan kita bisa pakai akal kita toh, berpikir jernih toh. Iya, mungkin kalau pas kita sendirian, diam-diam, kontemplasi, menjauh, bisa kita berpikir jernih. Tapi hidup kita kan tidak begitu. Hidup kita itu campur dengan orang lain, bergaul aktif dengan orang lain, yang di situ pengaruhnya banyak. Tadi mau datang ke sini itu, wah saya niat ngaji, mau kusuk, lah ketemu temen di sini, akhirnya ngobrol ndak jelas, ngalor ngidul akhirnya. Kenapa? Ada orang lain. Itu makanya sabdanya Sartre kan begitu, hell is other people. Orang lain itu memang neraka kok. Kurang ajar orang lain itu memang. Gara-gara ada orang lain ya aku ndak karu-karuan ini. Buka HP pinginnya khusuk, baca yang baik-baik kok yo baca orang maki-maki, pingin bales aku maki-maki akhirnya gitu kan. Nah, maka kata Muhammad Abduh, hadirnya Nabi di tengah-tengah kita itu menyeimbangkan itu, memberi tuntunan kita bagaimana hidup ideal di tengah masyarakat ramai yang sesuai tujuan. Jadi pentingnya di situ. Ya kalau versinya mistik sih gampang, menjauh dari dunia, tapi kan kita bukan manusia yang seperti itu. Kita manusia yang hidup dalam keramaian. Bagaimana kita tetap bersosial tapi juga tidak keluar jalur menuju Tuhan tadi. Oke, baik. Ini perspektif-perspektif ya untuk menguatkan kenapa harus ada Nabi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.